Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa lagi di channel Santri Berbagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kami bahas terkait hukumnya bagi masjid, mushola, madrasah ataupun guru ngaji, TPQ, bahkan kiai ataupun jalan-jalan kebajikan lainnya, sektor-sektor sosial lainnya menerima atau mengambil bagian dari zakat atas nama salah satu dari asnaf 8. Oke teman-teman, untuk mengawali pembahasan kali ini akan kami jelaskan terkait makna fisabilillah di dalam surat At-Taubah ayat 60. Di sana dijelaskan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, diantaranya adalah fisabilillah. Menanggapi kata-kata fisabilillah di dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi, Imam Madhab 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memaknani dengan makna al-huzat, yaitu orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Hanya saja Imam Ahmad juga memasukkan kategori fisabilillah, yaitu orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Keterangan tersebut dapat kita temui di dalam kitab Mizan Kubro karangannya Imam Sya'roni juz 2 halaman 14. Di sana dijelaskan, wa min dzalika qaulul a'immati tsalatsah annal murada biqoulihi ta'ala wa fisabilillah al-huzatu ma'a qauli Ahmad fi adhari riwayataihi inna minhul hajju. Juga dapat kita temui di dalam kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah karangannya Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Abdirrahman Asy-Syafi'i. Di sana dijelaskan wa fi sabilillahil huzatu wa qala Ahmadu fi adhari riwayataini al-hajju min sabilillah. Kemudian Imam Madhab 4 tadi mufakat bahwasanya zakat-zakat tadi tidak diperkenankan diberikan untuk pembangunan masjid dan untuk mengkafani orang-orang yang telah meninggal dunia. Keterangan tersebut juga kita temui di dalam kitab Mizan Kubro karangannya Imam Sya'roni tadi. Di sana dijelaskan ittafaqul a'immatul arba'atu ala annahu la yajuzu ikhraju zakati li bina'il masjidi au takfinil mauta. Bahwasanya Imam Madhab 4 sepakat tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat untuk pembangunan masjid atau mengkafani orang-orang yang telah meninggal dunia. Kejelasan tadi juga sesuai di dalam kitab Rahmatul Ummah karangannya Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Abdirrahman Asy-Syafi'i, sebagaimana tadi wattafaqu ala man il ikhraji li bina'i masjidin au takfini mayyitin. Imam Madhab 4 sepakat melarang mengeluarkan zakat untuk pembangunan masjid atau mengkafani orang-orang yang telah meninggal dunia. Kesimpulannya bahwasanya Imam Madhab 4 itu mengartikan kata-kata fisabilillah sebagai orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir, al-huzat. Hanya saja Imam Ahmad di dalam salah satu riwayatnya memasukkan orang yang melaksanakan haji di dalam golongan fisabilillah yang berhak menerima bagian zakat. Kemudian Imam Madhab 4 juga punya kesepakatan bahwasanya zakat tidak diperbolehkan diberikan untuk pembangunan masjid atau untuk mengkafani orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu penjelasan pertama. Kemudian yang kedua, terkait kata-kata fisabilillah itu ada yang memberikan makna umum yang cakupannya luas sekali. Yang penting semua jalan-jalan kebajikan
atau kita kenal dengan istilah fisabilil khair, baik itu untuk pembangunan masjid, jembatan, untuk guru ngaji, kiai, untuk sosial, untuk amal-amal kebajikan, takarub kepada Allah, kesemuanya tercakup di dalam kata-kata fisabilillah, di dalam makna umumnya yang mana kesemuanya bisa berhak menerima bagian dari zakat. Yang mana keterangan tersebut dapat kita temui di dalam, yang pertama di dalam kitab tafsir juz 1 halaman 344 karangannya Imam Nawawi Banten. Di sana dijelaskan bahwasanya Imam Qofal mengutip keterangan dari sebagian ulama yang tidak jelas siapa. Sebagian ulama tadi mengatakan bahwasanya fisabilillah itu mempunyai makna umum, yang mana untuk pembangunan masjid, benteng, untuk mengkafani orang mati, itu juga kategori cakupan umum dari makna fisabilillah tadi. Kemudian kita dapat temui di dalam kitab Tafsir Ar-Razi atau Tafsir Al-Kabir karangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di sana juga dijelaskan setelah beliau menjelaskan makna fisabilillah dengan makna al-ghuzat, orang-orang yang berperang melawan orang kafir, beliau juga mengomentari bahwasanya wa fisabilillah di dalam ayat Al-Quran tadi itu secara zahir tidak terkhususkan kepada orang-orang yang berperang saja. Beliau juga mengutip nukilannya Imam Qofal tadi dari sebagian ulama, juga dijelaskan di sana. Kemudian juga bisa kita temui di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Di sana dimasukkan kategori fisabilillah, yaitu seperti orang-orang yang mencari ilmu syar'i, guru ngaji, atau penolong-penolong agama, pejuang-pejuang agama, itu kategori fisabilillah yang boleh menerima bagian zakat. Kemudian juga dapat kita temui di dalam kitab-kitab lainnya yang sepaham bahwasanya fisabilillah itu diartikan dengan arti umum, pokoknya jalan-jalan kebajikan yang sangat luas sekali cakupannya, itu bisa menerima atau memperoleh bagian dari zakat. Di antaranya di dalam kitab Fatawi Syariah wa Buhutsu Islamiyah Hasanain Muhammad Makhluf Sohifah 255 juga kita temui keterangan di dalam kitab Fatawi Al-Azhar juz 1 halaman 139 juga dapat kita temui keterangan yang serupa di dalam catatan kaki kitab Maudhatul Mukminin yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Oke teman-teman yang berbahagia, menanggapi dua penjelasan tadi ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwasanya yang dikutip oleh Imam Qofal, pendapat sebagian ulama yang mengatakan fisabilillah diartikan dengan arti umumnya, yaitu untuk semua jalan-jalan kebajikan, itu sebenarnya juga dicantumkan di dalam Tafsir Al-Khazin, yaitu karangannya Syekh Alauddin Ali ibni Muhammad ibni Ibrahim Al-Baghdadi, juz 3 Sohifah 295. Cuma beliau di akhir pembahasannya memberi penilaian bahwasanya wal qaulul awwalu wasyahihu li ijma'il jumhuri alaihi, bahwasanya ketika ditimbang-timbang antara yang memberi makna fisabilillah dengan makna al-huzat, orang-orang yang berperang tadi, dan menimbang
pendapat yang mengartikan fisabilillah itu jalan-jalan kebajikan, semua jalan-jalan kebajikan, kebaikan bisa dimasukkan ke fisabilillah. Beliau memberi penilaian bahwasanya pendapat yang pertama yang mengatakan fisabilillah itu diberi makna al-ghuzat itu adalah pendapat yang sahih, yang benar. Sedangkan pendapat kebalikannya itu adalah pendapat yang salah. Pendapat yang benar dikarenakan itu merupakan kesepakatan jumhurul ulama. Di samping itu, kalau kita teliti sebenarnya Imam Qaufal sendiri ketika mengutip keterangan dari sebagian ulama tadi, beliau sebenarnya tidak berpegangan dan tidak menggunakan pendapat sebagian ulama tersebut. Terbukti di dalam kitabnya Khilyatul Ulama, beliau di sana tidak mencantumkan pendapat tersebut. Bahkan di dalam kitabnya beliau Khilyatul Ulama, beliau ketika mentafsiri fisabilillah itu tetap dengan makna al-ghuzat. Sama sekali tidak menyinggung pendapat sebagian ulama tadi. Begitu juga Syekh Nawawi Banten ketika mencantumkan kutipan Imam Qaufal dari sebagian ulama tadi, itu bukan berarti menunjukkan bahwasanya Syekh Nawawi itu berpedoman memegangi pendapat tersebut, itu tidak. Dapat kita buktikan di karangan-karangan kitab fikih beliau semuanya mentafsiri fisabilillah itu dengan tafsiran al-ghuzat. Sama sekali tidak mencantumkan pendapat yang dikutip Imam Qaufal tadi yang menyatakan fisabilillah memiliki makna umum, dengan keumumannya itu semuanya yang tercakup di situ berhak menerima zakat. Kemudian terkait kitab Jawahirul Bukhari, itu ternyata kitab tersebut untuk pengarangnya tidak jelas untuk identitasnya, madhabnya tidak bisa kita telusuri, bahkan ada dugaan beliau termasuk bermadhab di luar madhab 4. Sedangkan catatan kaki Syekh Jalaluddin Al-Qasimi di dalam kitab Maudhatul Mukminin, di sana beliau memberikan komentar yang sangat sebenarnya tidak layak, sehingga komentar-komentar beliau terkait fisabilillah ini oleh ulama Nusantara, Kiai Haji Muhammad Fakih Mas Kumambang di dalam kitabnya An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhabil Wahabiyah, di sana beliau bantah habis-habisan komentar pendapat Syekh Jalaluddin Al-Qasimi tadi terkait pentafsiran beliau mengenai fisabilillah yang diarahkan ke makna umumnya. Sangat bagus sekali di dalam kitab sana, ini sangat layak sekali untuk kita baca bagaimana hujah-hujah beliau Kiai Fakih Mas Kumambang dalam membantah pemikiran Syekh Jalaluddin Al-Qasimi tadi, sehingga kita di kitab tersebut akan tahu bahwasanya untuk pendapat yang mengatakan fisabilillah itu dimaknani dengan makna umumnya itu sangat-sangat lemah sekali dan tidak layak untuk diikuti. Silahkan dikaji sendiri kitab tersebut, insya Allah hujah-hujah beliau tidak akan terbantahkan di dalam kitab tersebut. Kemudian dari catatan tadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan begini.
Jadi yang pertama, fisabilillah itu ketika diartikan dengan semua jalan kebaikan, semua jalan kebajikan, itu kategori sabilillah, itu bisa memiliki cakupan yang luas sekali. Membangun madrasah, masjid, membangun fasilitas umum, diberikan guru ngaji, guru madrasah, kiai, dan lain sebagainya, banyak sekali cakupannya, yang mana dengan adanya makna yang seperti itu dapat kita ketahui itu menyelisihi atau tidak sesuai dengan kesepakatannya madhab 4 yang di awal tadi. Padahal dijelaskan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin masalah tusin, naqala Ibnu Sholah al-ijma'a ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah ay khattal amali li nafsihi fadlan anil qada'i wal fatwa. Jadi dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, Imam Ibnu Sholah mengutip adanya kesepakatan ulama bahwasanya tidak boleh kita taklid atau mengikuti selain madhab 4. Bahkan baik itu diamalkan untuk sendiri atau bahkan untuk difatwakan atau untuk menghukumi, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian ketika ada orang yang mengamalkan pendapat sebagian ulama tadi dengan berdalih sebagian ulama tadi kan termasuk dari madhab 4. Ya, tetap saja, walaupun ulama tadi tetap dalam lingkup madhab 4, tetap tidak bisa kita terima. Dikarenakan ulama yang berselisih pendapat tadi itu belum mencapai derajat mujtahid. Jadi tidak selevel kalau beda pendapat dengan imam madhab 4. Ini dapat kita temui keterangannya di dalam kitab Buhyatul Thalib li Syekh Abdillah Al-Harawi. Di sana dijelaskan begini: walam yakul inna kalimata wa fisabilillah ta'ummu kulla masyru'in khairiyin akhadun minal a'immatil mujtahidin. Jadi tidak ada satupun ulama ahli ijtihad yang mengatakan bahwasanya fisabilillah dalam ayat 60 surat At-Taubah tadi memiliki arti umum, mencakup semua jalan-jalan kebaikan. Innama dzalika dzakaru ba'dul hanafiyati minal mutaakhirina laisa min ashabi Abi Hanifata alladzina hum mujtahiduna fakharamun ayyukhadha biqauli hadzal alimi falyahdar min haula illadzina yalmuna amwala zakawati bismi mustashfa au bina'i jami'in au bina'i madrasatin haula haramun alaihim wa haramun alal ladzina yu'tunahum li'annahu law kana kullu amalin khairiyin yadkhulu fi qouli ta'ala wa fi sabilillah ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fiha haqqun li ghaniyyin wala liqawiyyin muktasibin. Kemudian dijelaskan di sana bahwasanya memang sebagian ulama madhab Hanafi itu ada yang menuturkan, yaitu dari ulama golongan mutaakhirin yang bukan termasuk ashabnya Imam Abu Hanifah yang ahli ijtihad, jadi bukan mujtahid beliau, maka haram mengambil pendapat orang alim tadi. Bahkan di sini dijelaskan, maka hendaklah jauhilah mereka yang mengambil sepenuhnya harta-harta zakat yang dipergunakan dengan atas nama rumah sakit, membangun masjid, membangun madrasah. Haram bagi mereka dan haram bagi orang-orang yang menerima zakat dari mereka.
Seandainya setiap amal kebaikan tadi ini masuk di dalam kategori fisabilillah, maka seharusnya Rasulullah tidak pernah bersabda laisa fiha haqqun li ghaniyin wala liqawiyyin muktasibin, bahwasanya di dalam zakat tidak ada hak bagi orang yang kaya dan juga tidak ada hak bagi orang yang kuat tubuhnya yang mampu bekerja. Wa haula'i khalafu ijma'a wa qad naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala annahu la yajuzu daf'u zakati li bina'il masajidi. Dan mereka telah menyelisihi ijma'nya para ulama dan telah dinukil oleh Imam Ibnu Hazm bahwasanya adanya ijma' kesepakatan ulama terkait tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk pembangunan masjid ataupun sepadanya. Wal ijma'u huwa ijma'ul mujtahidin wala yu'tadu fi ijma'i biqauli ulama illadzina lam yaswilu ila martabatil ijtihadi kashohibil bada'i kasani al-Hanafi fa innahu fasara fi sabilillah bi jami' a'malil khair. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya ijma' di sini yang dimaksud adalah ijma'nya para ulama mujtahidin, sehingga di dalam masalah ijma' tidak dianggap, tidak usah dihiraukan pendapatnya ulama yang belum mencapai derajat ijtihad, seperti pengarang kitab Bada'i yaitu Imam Kasani yang bermadhab Hanafiyah. Beliau mentafsiri fisabilillah dengan semua amal kebaikan. Wa sahibul bada'i hadza huwa muqallidun fil madhabil Hanafi ibtada'a ma laisa minal madhab wa huwa ba'idun min martabatil ijtihadi fala yu'tabaru qauluhu hujjatan fi dinillah. Dijelaskan bahwasanya pengarang kitab Bada'i tersebut yaitu Imam Kasani, beliau adalah orang yang taklid di dalam madhab Hanafi yang telah melakukan hal baru dengan pentafsiran tadi yang bukan termasuk dari madhab, dan ia termasuk jauh dari derajat ijtihad, bukan termasuk ahli ijtihad, maka tidak diperkenankan, tidak dianggap pendapat-pendapatnya sebagai hujjah di dalam urusan agama. Itu komentar di dalam kitab Bughyatul Thalib li Syekh Abdillah Al-Harori 386 sampai 387. Kemudian kesimpulannya lagi, seandainya diartikan dengan makna umum fisabilillah tadi, maka ketika kita memberikan zakat pada fakir miskin, kita membebaskan budak mukatab, membantu orang yang terlilit hutang, kita membantu ibnu sabil atau musafir dengan zakat, itu semuanya akan masuk di dalam golongannya sabilillah dengan makna luasnya. Jadi kesemuanya golongan yang ada 8 tadi selain fisabilillah itu kesemuanya ternyata masuk di dalam golongan sabilillah, sehingga yang semula 8 menjadi satu golongan, cuma si fisabilillah, karena ternyata golongan-golongan yang lain itu juga masuk fisabilillah dengan makna umumnya tadi. Dan ini sangat sekali tidak bisa kita terima kepahaman seperti itu. Karena apa? Karena jelas-jelas di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan ada 8 golongan, yang mana golongan satu dan lainnya itu saling berbeda dan tidak saling memasuki.
Kemudian selanjutnya ketika arti fisabilillah itu kita artikan secara umum tanpa batas tadi, ini juga tidak bisa kita terima karena di dalam ayat tersebut innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakini itu memakai adat innama. Innama di situ dijelaskan bahwasanya memiliki faidah lil hasri wal isbat. Tusbitul madhkura wa tunfi ma adahu. Keterangan tersebut dapat kita temui di dalam Fatawi Abu Bakar Baghithan Fathul Ilahil Manan, bahwasanya innama tersebut memiliki faidah lil hasri, yaitu meringkas sehingga maknanya menjadi hanya, dan menetapkan apa-apa yang dituturkan di situ dan menafikan yang selainnya. Sehingga makna ayat tersebut adalah hanya diperuntukkan, jadi zakat-zakat tersebut hanya diperuntukkan untuk para fakir, para miskin, dan seterusnya sampai golongan 8 terakhir Ibnu Sabil. Sehingga sangat tidak layak sekali, tidak bisa diterima kalau diumumkan secara luas makna fisabilillah, dikarenakan di sini jelas redaksi ayatnya bahwasanya hanya golongan 8 tersebut, tidak yang lainnya. Kemudian keumuman fisabilillah itu sudah ditaksis, tidak bersifat umum lagi. Ternyata makna umumnya fisabilillah bisa ditaksis dengan hadisnya Rasulullah SAW, la tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Tidaklah halal zakat itu bagi orang yang kaya kecuali 5 orang. Yang mana ke-5 orang tadi sebagiannya adalah ghazin fisabilillah. Jadi sudah ditaksis bahwasanya fisabilillah itu yang dikehendaki adalah ghazin fisabilillah, orang yang berperang melawan orang kafir fisabilillah itu layak menerima bagian zakat walaupun dia kaya. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi mulai awal hingga akhir, kami tidak bermaksud untuk menghakimi sebagian kelompok yang mengamalkan fisabilil khair atau memaksa mereka untuk mengikuti pendapat yang disepakati madhab 4 tadi. Tidak, itu semua sekedar informasi, tapi paling tidak kita bisa menyikapinya dengan bijak, yaitu bisa kita berpikir yang mana yang baik bagi kita, yang mana yang bisa memberikan kenyamanan bagi diri kita, ketentraman hati kita ketika nanti kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kita bisa memilih yang mana yang aman bagi keabsahan ibadah zakat kita. Sehingga ketika kita bisa berpikir dengan jernih, maka dapat menentukan yang baik bagi kita itu yang mana. Oke teman-teman yang berbahagia, dari penjelasan tadi kiranya harus kita sikapi dengan cara bijaksana. Semisal ketika kita menjadi takmir masjid atau mushola, punya rencana untuk mengambil bagian dari zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, tolong dipikir-pikir ulang dulu. Kita pikirkan nasib fakir miskin di sekitar kita. Mereka jarang sekali kita bantu, banyak sekali orang kaya, tapi jarang sekali yang punya jiwa empati terhadap mereka. Berapa kali kita membantu fakir miskin setiap tahunnya? Mungkin nyaris tidak pernah, cuma 1 kali di zakat fitrah. Itu saja kadang zakat fitrah itu diambil sebagian besar untuk pembangunan mushola dan pembangunan masjid. Itu kayaknya tidak pantas sekali. Dikarenakan apa?
masjid atau musola ketika melakukan pembangunan butuh dana besar, kemudian diumumkan pada jamaahnya, orang kaya di situ akan berbondong-bondong datang untuk menyumbangkan hartanya untuk pendanaan pembangunan. Tapi ketika fakir miskin itu kekurangan, bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, jeriatan fakir miskin, rintihan fakir miskin, siapa yang mendengarkan? Semuanya sibuk dengan hartanya, semuanya sibuk dengan kesenangannya. Gilirannya bangun masjid, mereka akan ringan tangan. Tapi gilirannya fakir miskin, mereka akan tidak punya jiwa sosialnya. Ini tolong untuk masalah zakat, ini kita perhatikan nasib fakir miskin. Kemudian untuk guru ngaji, guru TPQ atau kiai, bahkan mungkin saya termasuk bagian dari mereka, ini okelah ketika guru ngaji atau guru TPQ tadi fakir miskin memang layak dan kita prioritaskan untuk kita bantu karena termasuk kategori fakir miskin. Cuma ketika guru ngaji tadi sudah kaya, yang namanya kaya sudah berkecukupan, sebenarnya tidak layaklah ketika nanti diberi zakat karena sudah berkecukupan. Dikarenakan apa? Dikarenakan guru ngaji, guru TPQ, kiai itu adalah panutan umat, penuntun umat, orang yang selalu memikirkan umat. Apa dia tega, apa dia tidak merasa bersedih ketika melihat fakir miskin di sekitarnya kekurangan. Bagian mereka kemudian diberikan padanya. Yang seharusnya mereka dapat banyak sehingga bisa bergembira dengan harta zakat, tapi bagian mereka diberikan pada kita. Apakah kita rela, apakah kita tega sebagai pewaris Nabi untuk berkhidmah pada umat, untuk melayani umat, tetapi kita mengambil bagian dari zakat. Kita mengambil bagian dari yang seharusnya itu bisa membuat umatnya Kanjeng Nabi yang fakir miskin itu bisa bergembira, apalagi di saat Hari Raya Idul Fitri. Sehingga tolong itu kita sikapi dengan bijaksana, walaupun itu berat, cuma ketika kita pikirkan dengan hati yang jernih, insya Allah kesemuanya akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Bila ada kesalahan minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.